Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir. Bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang tersangka pencurian di 11 TKP berbeda dibekuk Reskrim Polresta Balikpapan. Dua tersangka kakak beradik pelaku pencurian kendaraan bermotor di Ciduk Tim Elang, Borneo. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. Siapa bakal dicalonkan Partai Demokrat untuk maju di pemilihan Wali Kota Samarinda masih belum jelas. Puji Setiawati mengatakan dirinya memang pernah ditawarkan untuk maju, namun dia menolaknya. Anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat Kaltim, Puji Setiawati mengakui jauh-jauh hari sudah mendapat tawaran untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Samarinda. Bahkan tawaran itu datang dari pengurus penting di DPP Partai Demokrat. Menurut istri dari Wali Kota Samarinda yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu memutuskan untuk tidak maju Pilwali Samarinda setelah mempertimbangkan secara matang dia ingin mengabdi kepada masyarakat melalui legislatif saja. Saya tunggu Puji Setiawati. Saya mengatakan tetap sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan iya untuk maju. Bismillahi tawakkaltu. Saya juga minta petunjuk kepada Allah. Hati saya tetap istiqomah. Hati saya tetap ingin mengabdi untuk masyarakat Samarinda, tidak melalui menjadi Wali Kota Samarinda, tetapi tetap menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, sehingga saya lebih bebas untuk bergerak. Saya bisa lebih dekat dengan masyarakat tanpa ada birokrasi, tanpa ada agenda-agenda yang pasti yang diatur oleh pemerintah. Saya bisa kapanpun dengan masyarakat, jam berapapun saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan sampai pertengahan bulan Juli, Partai Demokrat belum memutuskan kepada siapa calon yang akan diusungnya. Dengan memiliki 5 kursi di DPRD Kota Samarinda, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk memperoleh tiket menjadi partai pengusung. Isu yang berkembang menyebutkan kemungkinan Demokrat bergabung dengan Nasdem, mengusung Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patolongi. Ibu kebetulan bukan pengurus partai karena ibu anggota dewan, yang selaku ketua DPD adalah Pak Syahri Jaang, Wali Kota Samarinda, sehingga lebih jelasnya barangkali ditanyakan kepada ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Mengantisipasi perkumpulan siswa di hari pertama sekolah, SMA Negeri 1 Balikpapan berlakukan orientasi sekolah melalui daring. Dalam orientasi juga menghadirkan berbagai narasumber. Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan lakukan orientasi siswa baru dengan menggunakan sistem daring. Tidak diberlakukannya orientasi sekolah dengan mengumpulkan massa atau perwakilan siswa dikarenakan adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim untuk melakukan segala aktivitas melalui daring tanpa adanya tatap muka. Kebijakan ini disebabkan Provinsi Kaltim masih dalam zona merah pandemi COVID-19. Para siswa dan siswi baru atau kelas 10 mengikuti arahan atau paparan materi dari sejumlah narsum melalui online. Pada pagi hari ini yaitu adanya pembukaan PLS, yang PLS itu pengenalan lingkungan sekolah, yang dilaksanakan selama 3 hari dari mulai hari Senin sampai hari Rabu nanti, dari 13 sampai 15 Juli. Itu dilakukan secara online. Jadi kami menyelenggarakan sebagai senternya di SMA 1, narasumber juga datang ke SMA 1, yang dari luar kan ada dari luar, ada dari kami dari sekolah di sini. Sedangkan anak-anak melakukannya di rumah secara online. Bu, ini terkhusus untuk anak kelas 1 anak atau kelas yang baru? 10. Iya, anak kelas 10. Jumlahnya berapa murid? Jumlahnya semuanya keseluruhannya adalah 430. 430 ya. Bu, dengan metode virtual atau PLS tadi, apakah kedepannya nanti akan ada tatap muka atau full virtual semua? Untuk sementara ini karena kita berada di zona merah ya, masih zona merah, maka
menurut arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan, kita akan melakukan pembelajaran secara virtual sampai situasi memungkinkan. Diperkirakan ini sampai Desember. Dipastikan tahun ajaran baru siswa dan siswi akan melakukan pembelajaran dari rumah hingga berakhirnya masa pandemi corona. Diperkirakan hingga bulan Desember. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Tim Elang Borneo menciduk kakak beradik pelaku pencurian kendaraan bermotor. Satu tersangka ditemukan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Berikut informasinya. Tim Elang Borneo, unit Treskrim Polsek Balikpapan Selatan mengamankan 2 orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di kawasan Balikpapan Selatan pada 11 Juli 2020 di sebuah bengkel di Kelurahan Sepinggan Baru. 2 tersangka ini merupakan kakak beradik. Sang kakak bernama Muhammad Nurul Amin bertugas menjual hasil curian, sementara pelaku dengan inisial PAN sang adik yang masih di bawah umur sebagai pemetik. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun mengatakan kedua tersangka memiliki peran masing-masing, satu sebagai pemetik dan satu tersangka yang menjual. Tersangka sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 2 kali. 2 TKP beserta narkoba. Awal mulanya dengan ada kejadian seperti itu, tim Elang melakukan penyelidikan dan mendapatkan tersangka di bengkel. Kapan itu? Sekitar hari Minggu. Diamankan di mana, Nan? Diamankannya di sekitar Sepinggan Baru, Kelurahan Sepinggan Baru. Di rumahnya? Di bengkel. Dan perannya ini seperti apa ya? Bengkel SND. Perannya ini seperti apa ya adik kakak ini? Adiknya sebagai pemetik, kakaknya ya Menjual. Untuk kronologi dari curanmor tadi sampai Modusnya, ke narkoba itu gimana? rusak kunci atau begitu gimana? ditangkap di dalam kantong si kakak terdapat narkoba. Temannya di bengkel. Teman bengkel. Berapa tadi mas motornya mas? 800.000. 800.000. Berapa motor itu kan? Hah? Saat itu aja. Baru satu. Baru satu itu. Uangnya buat beli narkoba itu kan? Bukan uangnya buat di rumah. Kenapa? Buat di rumah. Di rumah? Terus sabu itu? Nyabu di rumah kan? Kemarin kan juga kekurangan, nggak ada beras, nggak dapat di rumah. Oleh polisi, tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, sementara ABH akan dilakukan diversi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dibekuk Reskrim Polresta Balikpapan. Pelaku melakukan aksinya di 11 TKP.
Unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan membekuk seorang tersangka pencurian yang telah beraksi di 11 TKP. Tersangka diamankan di Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan pada 8 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Muhammad Firdaus mengakui setiap beraksi hanya seorang diri dan selalu membawa obeng besar yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korbannya. Pelaku beraksi di saat penghuni rumah tertidur lelap. Hasil curian berupa barang elektronik ini dijual tersangka untuk kebutuhan rumah tangganya lantaran dirinya menganggur. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan berjalan menyusuri rumah warga. Jika terlihat situasi aman, pelaku langsung beraksi. Jadi yang jelas di sini pelaku ini melakukan tindak pidana sebanyak 11 TKP. Di mana aja tuh? Wilayah aja dan. Wilayahnya. Yang jelas mayoritas kecamatan Balikpapan Selatan dan kota. Sudah berapa lama dan beraksi? Pelaku beraksi ini sekitar sudah 4 bulan. Seorang diri? Sendiri. Modus operandinya dan. Ya, pelaku seperti itu, berjalan melihat ada kesempatan, ada juga dicongkel dan memang ada terbuka diambil. Memang bawa obeng ya? Ya, seperti itu. Bawa obengnya. Ini obengnya. Mas, sebelum ngambil itu kamu apa dulu sehingga tidak diketahui oleh pemiliknya? Posisi tidur memang. Dia posisi tidur. Terus Itu kamu masuk lewat mana? Sekarang lewat jendela. Kamu bukai pakai apa? Sudah terbuka memang. oh gitu. Itu kamu incar dulu kah, Daus? Enggak. Kamu incar dulu kah? Random ya? Jadi jalan. Itu dijual kah, Mas? Hasilnya? Dijual? Di mana jualnya? Tempat-tempatnya memang ada sih. Paling mahal jual apa? Pernah jual apa? TV. Berapa dapat? 1,5 juta. Buat Uangnya? Buat keperluan sehari-hari. Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Untuk informasi selanjutnya, diduga karena faktor usia dan kerap dilanda cuaca ekstrim, beberapa hari terakhir di Kota Balikpapan sebuah pohon tua tumbang dan sempat menutup jalan. Nahas saat melakukan evakuasi gergaji mesin yang digunakan petugas macet dan evakuasi pohon sempat tertunda. Pohon tua yang terdapat di kawasan Jalan Syarifuddin Yos Balikpapan Selatan tumbang dan sempat menutup ruas jalan. Pohon tumbang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Petugas BPBD Dishub dan kepolisian dibantu relawan melakukan evakuasi. Namun saat tengah melakukan evakuasi, gergaji mesin yang digunakan petugas sempat mengalami masalah sehingga mengganggu proses evakuasi. Pohon tumbang ini sempat memacetkan jalur lalu lintas hingga puluhan meter. Berselang 1 jam, pohon tumbang berhasil dievakuasi. Menurut pihak BPBD Kota Balikpapan, pohon tumbang disebabkan karena usia pohon yang sudah tua. Terlebih Kota Balikpapan beberapa hari terakhir dilanda cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang. Mungkin pengaruh usia, Mas. Mungkin pengaruh usia, artinya dia rebah dengan sendirinya. Oh, di pohon tua ya, Pak ya? Pohon tua. Oh, enggak. Tadi sempat macetkan jalanan ini, Pak? Bahkan sampai sekarang pun masih macet ini, Pak. Tapi alhamdulillah sudah terbuka sedikit, dibantu dari pihak kepolisian dan teman-teman dinas perhubungan, sehingga agak lumayan berkurang untuk kemacetan. Enggak. Tapi nanti lanjutannya seperti apa ini, Pak? Lanjutannya nanti mungkin akan diselesaikan oleh dinas Disperkim untuk pembersihannya. Oh, siap. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sejumlah warga Desa Sukabumi, Kota Bangun, Kutai Kartanegara mengadu ke Dewan Pimpinan Cabang Projo atau Projokowi. Warga mengklaim tanah lahan pertanian mereka digusur oleh perusahaan kelapa sawit tanpa ada ganti rugi. Perusahaan kelapa sawit yang datang menggusur lahan menurut warga adalah PT KAJ. Total luasnya 302 hektar. Sudah ditanami buah-buahan dan sebagian ikut program kerjasama pertanian ditanami singkong gajah. Ya, swadaya. Nah, pada tahun 2013 Pak, itu 12-13 terjadi land clearing di lahan kami. Bahkan saya di situ ada nanam sawit. Itu ada yang sudah terpelihara karena kita ini berdasarkan apa ya, modal ya yang kecil ya, enggak, kita kan bukan perusahaan Pak ya. Jadi modal kita ya mungkin bisa dulu setengah hektar yang dirawat setengah hektar. Jadi ada beberapa kebun kita yang belum terawat, itu campur belukar lah namanya, kita petani ndak ada uang banyak kan gitu Pak ya. Jadi kok tiba-tiba tahun 2013 itu atas nama PT Kutai Argo Jaya menggusur lahan saya Pak. Digusur, waktu itu sempat sadap, terus langsung ndak lama kemudian saya tahu, saya stop. Perusahaan datang dan melakukan kegiatan land clearing. Pohon-pohon milik puluhan warga akhirnya ikut dibabat. Menurut Mahrum, karena tindakan perusahaan dianggapnya tidak benar, maka dia melawan dengan cara menyetop aktivitas di lapangan. Perundingan dengan perusahaan kemudian terjadi. Tapi alangkah terkejutnya Mahrum karena pihak perusahaan mengaku sudah membayar tanah itu ke pihak ketiga. Tetapi waktu itu setelah beberapa orang yang dipanggil, bahasanya sudah membebaskan gitu Pak. Sama siapa kan kita nggak tahu. Jadi ada pertemuan tuh juga. Mengaku yang bebaskan tuh alasannya dia membebaskan dikira lahan nggak bertuan Pak. Bagaimana saya bilang lahan nggak bertuan? Saya bilang sementara di situ jaraknya dengan kampung kita ini dekat sekali. Kalau lahan nggak bertuan mungkin besar pohon kayu mungkin ya gede banget gitu Pak. Tapi ini kan ini ada kebun sawitnya campur belukar ya, bertahap itu tadi kita ini. Kini warga meminta bantuan kepada organisasi masyarakat Projokowi yang dikenal dengan nama Projo. Harapan Mahrum maupun kawan-kawannya pihak perusahaan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Setelah mengadu ke organisasi masyarakat Projo atau Projokowi di Kota Kartanegara, puluhan warga melakukan aksi menutup jalan yang biasa dipakai untuk akses perusahaan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka. Dalam sebuah acara jumpa pers di Samarinda, 3 warga dari Kutai Barat didampingi Pradharma Rupang, aktivis Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, menumpahkan unek-uneknya. Warga menolak kehadiran perusahaan tambang PT Kencana Wilsa di kawasan Gunung Layung, Kutai Barat. Kawasan Gunung Layung diklaim adalah tempat bertani para warga. Desa-desa itu adalah Ongko Asa, Muara Asa, Geleo Asa, Geleo Baru, Pepas Asa, Juak Asa, dan Muara Benangga. Menurut warga di sana, kehadiran perusahaan tambang merupakan ancaman bagi lahan pertanian di sana. Kalau itu ditambang, otomatis semua dampak lingkungan, dampak ekonomi sosial itu terdampak 100% ke seluruh anggota kelompok-kelompok tani atau anggota gabungan kelompok tani kami. Jadi dengan satu suara kami tetap menolak hadirnya tambang tersebut. Untuk semua, saya rasa di wilayah rumpun asa itu sebagian besar menolak. Mewakili teman-teman para petani yang ada di sana, di dalam hal ini kami ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan hadirnya sebuah perusahaan tambang yaitu PT Kencana Wilsa yang akan menambang di daerah kami. Berdasarkan hasil rapat kami pada tanggal 28 Juni 2020 yang lalu yang dihadiri oleh 66 warga dengan daftar hadirnya ada yang saya pegang ini, dapat saya sampaikan di sini bahwa di dalam rapat tersebut kami sepakat untuk menolak perusahaan PT Kencana Wilsa ini untuk menambang di daerah kami ini. Koordinator Jatam Kaltim Pradharma Rupang menjelaskan bagaimana bergerak menghancurkan Gunung Layung, Kutai Barat. Warga yang menolak sudah melaporkan ke polisi setempat, namun tidak ada tanggapan. Warga tahun lalu sudah melaporkan terkait dugaan pidana lingkungan di kawasan yang sama, di mana perusahaan tambang tersebut telah melakukan pembukaan hutan yang sebenarnya juga disaksikan oleh instansi terkait. Ada inspeksi di akhir tahun 2018. Warga melapor ke Polres, hingga hari ini belum ada satupun penetapan tersangka, khususnya pihak perusahaan terkait pembukaan kawasan hutan tersebut tanpa mengantongi izin lingkungan. Izin lingkungan baru diterbitkan di tahun 2019. Namun sepanjang 2018 ketika perusahaan membuka kawasan hutan tersebut, kenapa dia tidak ditetapkan sebagai tersangka? Ada problem di level PPNS Kabupaten Tubar maupun juga profesionalisme kepolisian Resort Tubar terkait mengenai dugaan tindak pidana lingkungan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline malam kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.